Assalamualaikum coy. Oke coy, ini aku rencananya mau NR bareng temen-temen. Ini dari Purbalingga ya. Rencananya si NR-nya mau ke Baturaden, mau nyusu. Nah, tapi nggak tahu nih apakah. Wih, ntar. Wih, aku mau gas dulu ya cuy. Yap, kita mau sampai. Wah, sekarang Unsut berubah cuy. Nih ada pintu gerbangnya. Alhamdulillah, zamanku nggak ada. Zamanku nggak ada. Zamanku pintunya dari samping kanan samping kiri. Sekarang berubah, alhamdulillah. Oke, ini Comtown. Bro, sehat? Alhamdulillah. Mantap. Loh, urung ini Mas Singgi? Wis sendalan ya. Saya bukan maling gacor dewek kok. Oke, teman-teman, nanti kita lanjut lagi ya. Ini di sini di Comtown. Keren. Motor listrik. Oke, teman-teman, kita mau gas. Rencananya mau ke Baturaden. Ini ada Mas Singgi, ada Papa. Knalpotnya standar semua. Dan ada Mas Januar bawa Ninja SS. Ini knalpotnya lumayan. Nggak kedengeran ya Mas. Gas. Oke, dadah dadah, kita gas. Ah, lama banget cuy, nggak reading, enak banget. Nikmatnya. Ini knalpotku doang yang bersuara cuy. Unsut, unsut. Selamat datang di wisata Baturaden. Kondisi masih terang dan dinginnya minta ampun. Oh, enak ini enak banget motornya beneran. Ini gak tau pakai knalpot free flow juga, jadi nggak terlalu terhambat ya untuk pembuangan ininya, udaranya. Dan motor 7100 memang nggak ada obat sih. Enak banget motornya cuy, beneran. Harus muter cuy, kita harus ikuti aturan. Tuh gue ada mbak-mbak yang suka melek malam. Nggak usah dilanjutin, nggak usah dilanjutin. Nanti kemana-mana cuy. Mantap. Ya tetap rame ding. Tapi enggak sih, mobil masih banyak, tapi nggak terlalu ramai. Oh, oke. Nanti kita lanjut lagi ya. Iya. Oke cuy, kita lagi ngobrol santai sambil nyusu. Terus ini juga mau selesai, kita mau patungan nih. Kalau kita modelnya patungan ya teman-teman ya. Jadi nggak ada uang kas, nggak ada apa. Yang penting ya kita happy bareng lah. Dan ya ini nggak terlalu ramai sih. Jadi bisa menikmati suasana malam dengan maksimal. Oke, mungkin gitu aja ya. Nanti kita lanjut lagi di motor. Oke cuy, kita sudah selesai nyusu. Singgihnya, hati-hati ya mas ya.
monggo. Masih ramai cuy. Sekarang jam 11 kurang 10. Oke, kita turun pelan-pelan. Rame. Menikmati malam di Baturaden yang sepi. Tadi juga asik ngobrolnya cuy. Sorry banget nggak bisa direkam semuanya ya, karena kadang gitu kalau misal kita lagi ngobrol santai lebih menikmati tuh kalau nggak ada kamera. Dan ngobrolnya asik. Tadi berempat kita ngobrol terkait dengan politik. Lucu, serius lucu banget. Aduh, gimana? Ya kita kan biker ya, sebenarnya nggak terlalu ngurusi kayak gitu sebenarnya, tapi nggak tahu nih ini untuk pilpres di kali ini memang seru. Seru. Tapi ini aku langsung ngomong ya, disclaimer ya, aku nggak mihak 1, 2, 3 paslon ya, dalam arti kita fair-fairan aja ya. Tadi yang kita bahas terkait dengan obrolan kita terkait dengan capres, dimana ya tadi kocak cuy, karena memang wah bener-bener politik itu memang nggak tahu tuh mana musuh mana temen. Tapi sebelumnya kita berhenti dulu, kita melihat sebuah gang. Udah lanjut lagi. Ya tadi tuh kita bahas terkait dengan sosok presiden kita, Bapak Presiden yang masih aktif, Pak Jokowi, di mana ya kita tahu lah ya, anaknya kan nyawapres ya, anaknya nyawapres. Dan untuk masuk ke nominasi cawapres itu kan agak sedikit kontroversi, ada kontroversialnya lah pokoknya lah ya, nggak perlu tak bahas lah ya, teman-teman mungkin sudah banyak dengar beritanya. Dan itu juga yang sebenarnya saya tanyakan, tapi ketone nggak terlalu ngurusin itu. Tapi yang jelas gini teman-teman, ini terkait dengan nomor 1, 2, 3, di mana nomor 1 itu kebanyakan pendukungnya itu memang yang dulu itu milih nomor 2. Nah, itu jadi dulu kan yang nyapres kan Pak Jokowi dan Pak Prabowo, dan rame dan ya lucu juga. Nah sekarang ini pendukung Pak Prabowo di 2019 sekarang mungkin sebagian besar ya, itu masuk ke nomor 1 atau Pak Anies. Ya teman-teman bisa lihat partainya aja deh. Nah, dan ya kan mungkin di panggung atas itu santai-santai minum kopi bareng, ngopi-ngopi bareng, duduk bareng. Tapi di bawah teman-teman itu kan perbedaan pandangan calon presiden itu kan wah bener-bener panas cuy. Panas dalam arti apa? Wah, serang-serangan baik di media sosial ataupun di media apapun lah ya. Sampai ribut, bahkan mungkin sampai ada putus saudara atau di keluarga ribut tuh mungkin ya. Nah, sekarang ya hampir sama. Nah, cuma kan kadang gini teman-teman. Ini saya nggak menunjuk 1-2 orang ya, yang ya ini sebuah fenomena aja nih. Kadang itu ada orang memilih pemimpin itu bukan karena dia suka dengan calon pemimpinnya, tapi dia nggak suka dengan pemimpin yang dia tidak pilih. Nah itu kadang kan ada yang seperti itu ya, dan itu berlanjut, dan menurutku itu kurang sesuai.
Nah, itu hampir sama seperti yang sekarang sedang dilakukan. Jadi ada sentimental ya, ada hal-hal yang mungkin mereka pada kurang suka sehingga dia memilih orang lain. Ya padahal kan yang namanya pemimpin, dalam hal ini pemimpin negara, itu enggak cuma terkait dengan sosok, tapi apa yang ada di belakangnya, kendaraannya apa aja. Mohon maaf, partainya apa aja, partainya punya kepentingan apa aja. Pasti banyak kepentingan toh. Ya logikanya kalau kita bawa seseorang, kendaraannya juga kan butuh bensin toh. Nah itu. Nah kita kembali. Dulu itu bener-bener wah, seperti kucing sama tikus teman-teman. Atau mungkin bukan kucing sama tikus ya, kucing sama kucing yang berantem. Itu di tahun 2019 lah ya, dimana nah kita ngomong-ngomong aja kan pasti udah paham lah dengan Pak Jokowi, dengan PDI-nya, dengan beberapa partai pendukungnya yang lain, terus Pak Prabowo dengan partai-partai yang lain juga yang seperti itulah, aku nggak perlu bahas. Itu perang teman-teman. Di tahun 2019 itu kan rame banget, sampai ada wah ini curang, wah ini kardus gembokan, aduh ina election kopet. Cuma kocak masa itu. Nah sekarang itu ada di satu untuk sebagian besar pendukungnya Pak Prabowo yang tahun 2019, terus ada di 3 partai utama ya, PDI Perjuangan kan ya, yang menjadi rivalnya, dimana PDI sudah ada kacauan Pak Ganjar. Terus di partai sekarang Nasdem, PKS, Partai Umat, dan apapun itu lain aku juga nggak terlalu paham, itu jagoannya Pak Anies. Nah kalau Gerindra itu Pak Prabowo, dan itu bukan jagoannya tapi yang punya partainya untuk Gerindranya ya. Nah di sini yang aku titik beratkan adalah ini ada desas-desus. Semoga sebenarnya ini nggak kejadian sih, karena kalau kejadian itu konyol banget, sumpah itu kocak abis. Serius. 1 sama 3 itu yang logikanya adalah musuh bebuyutan. Kalau memang nanti ada kejadian 2 putaran, karena kan sekarang kan pemilihannya ada 3, kalau semisal memang elektabilitasnya itu kurang, itu nanti akan ada 2 putaran, jadi akan digugurkan 1 yang paling sedikit. Nah itu kalau semisal itu akan terjadi, katanya, aku masih ngomong katanya ya teman-teman ya, karena belum kejadian nih, nanti 1 mau kerjasama sama nomor 3, 1 mau koalisi sama nomor 3, dimana partai yang dulu, bukan partai ya, pendukung yang dulu bener-bener wah sampai perang sana sini, sekarang mereka berpelukan cuy. aduh itu kocaknya minta ampun, serius itu kocak. Mohon maaf ya, kita ngomong duluan, waduh kampret. Bukan kampret aku mengumpat ya, karena itu kadang julukannya itu kampret sama si Kadrun. Aduh bu apa kayak jen. Terus apa itu yang katanya isu komunis, isu aseng, isu apapun itulah, isu las bu apalah pokoknya yang dulu rame. Bayangkan mereka yang saling perang gitu akan bergabung, itu kan kocak banget. Serius itu kalau jadi ya, misalnya kalau kejadian kocak banget. Untuk melawan nomor 2 tuh, ini misal kalau semisal nomor 2-nya yang kalah langsung, itu mungkin nggak akan kejadian seperti itu. Nah tinggal nomor 2 mau koalisi ke siapa, tapi aku yakin sih kemungkinan besar koalisinya nanti akan ke nomor 3, itu kemungkinan besar.
nggak mungkin ke satu, aku yakin 100%. Kalau kejadian berarti itu super duper kocak, konyol kober. Tapi aku yakin 100% ketone kalau dua yang kalah itu akan ketiga koalisinya atau apa ya, mendukungnya. Tapi kalau semisal 1 atau 3 yang kalah di putaran pertama, dia akan mendukung siapa? Ayo. Bisa jadi 1 nanti bisa sampai kerjasama dengan 3. Dan itu sangat kocak menurutku sih. Yaitu tadi, karena apa? Karena yang tadi, yang dulunya ributnya habis-habisan, se-Indonesia heboh dan diprank semua cuy. Tadi kita misah teman-teman sama teman-teman yang lain. Dan ini perjalanan ke Purbalingga sepi. Dan tadi ya masih bahas yang presiden ya teman-teman, dimana itu beneran tadi tuh kita tuh ngakak-ngakak habis tuh bahas-bahas kayak gitu. Ini mau gimana kelanjutannya ini, karena rame pasti pilpres ini bener-bener rame. Apalagi kalau kejadian seperti yang tadi aku sampaikan, dimana 1 akan gabung sama 3, itu kocak banget sih teman-teman. Nah, tapi ini sebenarnya ini teori konspirasi weh. Ini teori ya, ini kita masih teori ya. Masih praduga-duga. Bisa jadi ini adalah bagaimana saya ngomong apa ya nih? Apakah cerdik ataukah apapun itulah ya. Kalau kita ngomong kalau ini memang terjadi ya memang cerdik sih. Siapa coba? Ya Pak Presiden kita. Ini bukan berarti saya condong ke Pak Jokowi atau apapun itu ya teman-teman ya. Ini kita fair-fairan aja. Coba teman-teman bisa bayangkan. Ini berita terbaru. Teman-teman tahu Ahok kan? Ya tahulah, aku yakin lah. Nah, Ahok itu sekarang kan arahnya memang dari awal kan memang PDI ya. Dan sekarang dukung nomor 3 dong. Dukung PDI, dimana dulu sudah jalan sama Jokowi, tapi karena memang di satu partai ya. Dan sekarang dukung nomor 3, Ahok ke nomor 3, dimana nomor 3 itu ya mungkin partainya salah satunya ada PDI di situ. Dan kalau jadi koalisi dengan 1, bayangkan itu kocak gaming banget. Itu kocak banget. Bisa bayangkan dulu gimana ramenya. Apapun itu ya, kita mohon maaf kita ngomong ya, penistaan agama lah, terus ribut-ribut sana sini antara Ahok dan Anies lah, sampai 2 kali pemilihan lah. Itu mereka semua kan bersahabat dan berpegangan tangan. Itu kocak banget serius. Nah, tapi ini bisa jadi Pak Jokowi itu sudah mulai memainkan kuda putihnya. Nah, itu keren banget. Iya gak? Itu kata-kata atau kalimat atau dalam tanda kutip ya, perumpamaan yang keren banget. Tadi tuh kita bahas tuh tadi tuh. Bisa jadi Pak Jokowi lagi memainkan kuda putihnya. Kuda putih itu di mana? Di catur. Jadi biasanya kalau namanya kuda itu kan 1 menusuk, 2 dikorbanin atau apapun itu ya. Nah, teman-teman bisa paham itu logikanya. Kalau mungkin ya, mungkin ini praduga ya teman-teman ya. Kalau Pak Ahok memang kuda putihnya Pak Jokowi, dia mengarah ke lawan dengan tujuan atau strategi, ya otomatis logikanya kan kalau ada Pak Ahok di sana, di mana dulu benar-benar rame banget, itu akan gabung sama nomor 1, itu kan itu kemungkinan besarnya itu kan tidak. Itu kalau iya kan konyolnya minta ampun teman-teman, ya enggak.
kalau kejadian memang bener, wah itu konyol banget sih. Itu udah titik nggak percaya lagi serius sama yang namanya politik. Nah, tapi gini teman-teman, kalau Pak Ahok itu arahnya ke 3 dan 3 mau koalisi ke 1, tinggal satunya nih. Kalau misalnya yang menang di putaran kedua itu, di putaran pertama itu yang kalah nomor 3 ya teman-teman ya, yang kalah Pak Ganjar, itu otomatis kan yang tanding kan Pak Prabowo sama Pak Anies. Nah kalau semisal 3 mau koalisi sama 1, di situ ada Pak Ahok di situ. Dan apakah mau 1 akan menerima Pak Ahok? Ya enggak, dimana dulu itu rempongnya, ribete kasusnya, tahu sendiri lah, sampai di penjara Pak Ahoknya kan. Nah itu, apakah mau? Kalau nggak mau, itu 3 berarti arahnya ke 2 dan sangat bersih sekali teman-teman. Karena apa? Satunya nggak mau, sangat bersih sekali, otomatis elektabilitasnya jadi naik toh. Kalau 3 ke 1, satunya akhirnya mau menerima, itu kan itu kayak jilat ludahnya sendiri deh. Orang lain juga dijilat, ludahnya sendiri juga dijilat. Ya enggak? Itu luar biasa. Tapi kalau satunya nggak mau, atau bahkan mungkin 3-nya itu langsung bisa ke 2. Ya enggak? Itu, dan ya udah, apapun yang terjadi, politik tetaplah politik teman-teman. Kita nggak tahu kedepannya siapa yang memang berkuasa, kita nggak tahu siapa kawan, siapa lawan, siapa yang bermain di sini. Tapi yang jelas kayak tadi pembahasan yang tadi itu, Pak Jokowi seperti sedang bermain catur. Itu keren banget cuy, itu keren banget, serius. Ini bukan aku memuji atau apa ya, ini secara objektivitas. Dan kalau memang itu kejadian, itu keren banget. Permainannya gila. Mantap. Jadi nggak sabar nih di tanggal 14 Februari. Aku nggak tahu mau nyoblos siapa. Jujur, sampai saat ini aku belum ada keputusan. Oke, titik ya. Nggak tahu nanti ke depannya. Kita lihat kondisinya. Oke teman-teman, mungkin kayak gitu aja. Aduh, ini ngobrolnya ngalur ngidul ya. Tapi asik, serius, tadi itu asik banget. Ini ngobrolnya ngalur ngidul, bahas politik, biker bahas politik ya kayak gini nih kocaknya. Mungkin teman-teman kalau yang mendengarkan atau bisa melihat video ini bisa ketawa-ketiwa atau nggak mudeng atau apa ya, saya mohon maaf ya teman-teman ya. Ini juga kita sambil lalu biar nggak ngantuk. Tapi kalau teman-teman pengen lihat-lihat video-video aku lagi, teman-teman bisa subscribe. Terus monggo silakan kalau mau like, kalau mau komen nih untuk video ini kita diskusi, itu asik banget teman-teman. Silakan teman-teman kalau mau diskusi, nanti kita akan berkomunikasi dengan baik dan sehat ya teman-teman. Karena di sini saya pribadi pun saya tidak nyondong ke 1, 2, 3 paslon ya teman-teman ya. Oke. Nah, tetap sehat untuk kita semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.